Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber TV One. Pertanyaan dari Puji Rahayu. Gimana dok, saya kalau jalan agak jauh terus bawa beban berat langsung berdebar-debar. Apakah itu salah satu gejala jantung? Nah, bisa saja. Jawabannya adalah iya benar. Karena apa? Kalau misalkan kita jantungnya lagi ngadat nih, maka memang yang paling pertama dirasakan adalah orang cepet capek, cepet lelah. Nah, selanjutnya adalah cepet sesak. Napasnya tersengal-sengal. Jadi karena pompa jantung ini fungsinya untuk memompakan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, maka kalau misalkan jantungnya ini soak atau ngadat, akibatnya oksigen dan nutrisi nggak cukup. Akibatnya tubuh merasa cepat lelah, cepat capek, dan lama-lama merasa cepat sesak. Jadi mungkin saja memang cepat lelah, ini adalah salah satu gejala orang yang punya gangguan jantung. Begitu ya. Yang kedua, ini dari Ahmad Hartono Channel. Wah, ini ada channelnya juga nih. Apakah olahraga untuk kesehatan jantung bisa dilakukan untuk lansia? Dan bagaimana tipsnya untuk lansia jika ingin melakukan olahraga? Nah, ini dia. Olahraga itu sebenarnya tujuannya kan banyak nih. Ada yang tujuan untuk membentuk tubuh, ada tujuan untuk menjadi besar badannya, ada tujuannya untuk melangsingkan, ada tujuannya untuk kesehatan jantung. Nah, kalau untuk kesehatan jantung, yang diperlukan adalah olahraga yang berupa jalan kaki, naik sepeda, atau berenang, itu 30 menit sehari. Ya, kalau berenang lagi susah, tempatnya nggak semua orang punya kolam renang, jalan kaki itu paling murah. Jalan kaki itu kan gampang, bawa badan sendiri aja. Cukup 30 menit sehari, maka Anda bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan jantung Anda. Untuk lansia bagaimana? Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah lututnya yang kurang kuat. Nah, jadi karena itu sepeda statis menjadi hal yang bisa membantu supaya tidak terlalu berat beban dari lututnya. Nah, berikutnya adalah apa caranya? Caranya berjalan kaki tapi di kolam renang. Nah, kalau kolam renang itu kan gaya berat tubuh kita itu dibantu dengan adanya kolam renang itu ada airnya ya. Jadi kita tidak terlalu memusatkan perhatian lutut itu pada beban badan kita. Jadi bisa dibantu beratnya. Jadi kalau mau dengan cara seperti itu. Yang berikutnya adalah usahakan dengan start yang pelan-pelan saja. Nggak usah terlalu dipaksakan, yang penting continue, artinya berlanjut terus dan rutin, itu kuncinya. Jangan maksakan diri tapi rutin, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, ini dari Arifianto Yusuf. Nah ini, dok, jika sudah punya penyakit jantung, makanan apa saja yang harus dihindari? Nah kalau sudah dibilang penyakit jantung nih, ya penyakit jantung itu sebenarnya banyak ya. Ada penyakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah, atau pompa jantungnya lemah, atau pembengkakan, darah tinggi. Banyak sekali, tapi secara umum ya kalau orang sudah punya penyakit jantung, sebenarnya maka dia harus lebih disiplin lagi. Menjaga apa? Satu, banyak makan sayuran. Makan sayuran ini membuat dia banyak fiber, banyak serat, dan juga mengurangi penyerapan kolesterol. Nah yang berikutnya adalah usahakan untuk makan nasi merah atau roti gandum. Gimana kalau nggak suka atau nggak bisa? Ya sudah, nasi putih juga nggak apa-apa deh, asal porsinya hati-hati ya. Maka kita harus tahu bahwa paling nggak makan nasi itu seenggaknya begini aja posisinya nih. Wah ini apa nih? Kira-kira sebesar ini porsinya, sekepalan tangan Anda sendiri. Jangan lebih dari ini. Kalau terlalu lebih, nanti akan jadi kegemukan. Jadi, kira-kira lauknya seberapa? Kira-kira setelapak tangan kita. Kalau misalkan makan ikan segini, makan daging segini. Gimana sayuran tadi? Sayuran itu kira-kira sepiringnya setengah dari piring kita. Jadi itu caranya, tipsnya bagaimana kita mengontrol porsi makanan pada orang yang sudah punya penyakit jantung. Nah, yang lain-lainnya itu harus disesuaikan. Kalau Anda punya kolesterol tinggi, hindari goreng-gorengan. Kalau Anda punya makanan harus pengen ada yang ada rasanya, maka usahakan dipepes, kalau enggak dipanggang, itu paling baik ya. Mudah-mudahan sih baik dan bisa menikmati makanan ya. Dari Yayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dok, saya pengen tanya, saya sering sakit di bagian dada kiri, apakah itu tanda sakit jantung? Bagaimana caranya kita tahu bahwa bedanya sakit jantung dan MAH? Karena saya juga punya penyakit MAH. Nah, satu, tenang saja dulu ya, belum tentu sakit dada kiri itu sakit jantung. Siapa tahu yang lain. Memang tapi kalau orang serangan jantung yang dirasakan adalah sakit dada kiri. Karena itu harus hati-hati. Bedanya adalah gini, kalau sakit dada kiri karena serangan jantung, sakit dada itu seperti diperas, seperti ditekan, seperti dihimpit, seperti ditindih. Sakit sekali pokoknya. Sampai keringat dingin keluar, napasnya sesek, sampai mungkin menjalar di bawah dagu, atau sampai lengan kiri terasa kebas juga. Jadi kalau Anda merasa demikian, maka itu mungkin tanda sakit dada kiri yang serangan jantung. Nah, bedanya apa sama sakit MAH? Sakit MAH itu biasanya nyerinya di ulu hati, di perut bagian atas. Nah, itu rasanya perih. Lalu bisa juga terasa seperti panas dadanya, lalu terasa juga agak sesak sedikit. Nah, tapi harusnya sih dipengaruhi oleh makanan. Contoh kalau Anda lupa makan atau Anda makan terlalu yang pedas, mungkin jadi terangsang. Atau juga kadang-kadang mungkin juga ketika malam mau tidur Anda merasa nggak enak perutnya. Tapi biasanya harusnya beda dengan orang serangan jantung.
Nah, bisa nggak sih mirip? Mirip. Kadang-kadang orang serangan jantung juga bisa dengan keluhan nyeri ulu hati atau perut bagian atas. Jadi karena itu hati-hati. Kalau sampai muncul sesak napas dan keringat dingin dan berlangsung setengah jaman, mungkin saja memang itu memang serangan jantung. Dan ada juga orang sakit mah juga punya penyakit jantung. Demikian pula sebaliknya, orang yang punya penyakit jantung sakit mah juga. Jadi ingat, kalau memang berlangsung lama, lalu terlanjur sakit, lalu apalagi sampai sesak napasnya, sampai keringat dingin, maka karena itu harus hati-hati, mungkin saja itu serangan jantung, bukan sakit mah biasa.